Sehingga Datua Parpatia nan Sabatang menusuk sebuah batu dengan sebilah keris. Tusukan atau tikaman keris benar-benar di luar logika manusia biasa. Sebab batu berbentuk segitiga, berukuran kurang lebih, tinggi 55 cm, tebal 20 cm, dan 45 cm itu tembus hingga ke belakang. Tahukah Anda apa nama keris sakti yang ditikamkan oleh Datua Parpatia nan Sabatang itu? Dan diantaknya ke batu tu nak mau cakap berdua selisih tu. Datuk Perpatian Sabatang diambilnya tup. Betuan nama je kita sangka tu. Tu tikam. Datang lu Datuk Ketua Mangguang diambilnya lu karinya orang dulu dak cakap nyelesai masalah. Tang lu nya. Barana panjang karinya. Itu kadangnya batu tak buat sampai ke dia. Atau seharusnya tersimpan di Museum Khusus Pewaris Datua Parpatia nan Sabatang agar generasi muda dapat mempelajari maupun memahami sejarah asal mula pemerintahan adat di alam Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Batu Batikam merupakan salah satu bukti sejarah atas keberadaan pemerintahan adat di alam Minangkabau. Batu Batikam yang menjadi cagar budaya itu terletak di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limokaum, Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam sejarah diceritakan, tepatnya pada abad 1800 Masehi di alam Minangkabau, terdapat dua sistem pemerintahan kelarasan, yaitu Bodi Caniago dan Koto Piliang. Sistem pemerintahan tersebut dipimpin oleh dua orang datuak, yakni Datua Perpatia nan Sabatang dan Datua Katumanggungan. Masing-masing datuak membuat tatanan pemerintahan adat secara hierarki atau bajanjang naik batanggo turun. Sistem ini diterapkan di kelarasan Bodi Caniago di bawah pimpinan Datua Parpatia nan Sabatang. Sedangkan Datua Katumanggungan di kelarasan Koto Piliang berpolakan sistem kesetaraan atau sahamparan, Duduak Samo Rendah, Tagak Samo Tinggi. Belakangan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap dua kelarasan di lingkungan masyarakat adat dengan dua sistem pemerintahan yang berbeda, maka digelar musyawarah. Musyawarah digelar di area Medan Nambapane dan dipimpin langsung oleh kedua datua. Saat musyawarah berlangsung, sempat terjadi perdebatan sengit dalam mempertahankan tatanan dan sistem pemerintahan adat masing-masing. Perdebatan itu berakhir dengan kesepakatan di mana kedua sistem pemerintahan adat tetap mengacu kepada dua kelarasan. Bahkan, hingga saat ini, masyarakat adat Minangkabau tetap menganut tatanan dan sistem pemerintahan adat yang disepakati, yaitu sistem hierarki maupun sahamparan. Sebelumnya, saat musyawarah berlangsung, terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara kedua pemimpin itu, sehingga Datua Parpatia nan Sabatang menusuk sebuah batu dengan sebilah keris. Tusukan atau tikaman keris benar-benar di luar logika manusia biasa. Sebab batu berbentuk segitiga, berukuran kurang lebih, tinggi 55 cm, tebal 20 cm, dan 45 cm itu tembus hingga ke belakang. Tahukah Anda apa nama keris sakti yang ditikamkan oleh Datua Parpatia nan Sabatang itu? Cadia Pandai Nagari Kurai Limo Jorong, Bukit Tinggi, Syamsul Bahri Sultan Sampono Ali, baru-baru ini mengungkapkan bahwa nama keris sakti Datua Parpatia nan Sabatang itu adalah Ganjo Ireh. Dan diantaknya ke batu tu nak mau cakap berdua selisih tu. Datuk Perpatian Sabatang diambilnya tup. Betuan nama je kita sangka tu. Tu tikam. Datang lu Datuk Ketua Mangguang diambilnya lu karinya orang dulu dak cakap nyelesai masalah. Tang lu nya.
Barana panjang karinya. Itu kadangnya batu tak buat sampai ke dia. Mana kari itu ini? Kalau ini mama tu dulu diangke ya. Jadi datuk oleh situ tu dari mulainya tu. Diambil sumpah jabatannya sama basumpah bakal lama sama menyebut nama Allah. Langsung meminumkan tu ia kari itu. Nama karinya, ganjo ireh nama karinya. Oh, sumpah tu pala sampai dunia kiamat bagi nama mikul kalau aku sah. Saya tahu tu nama mikul kalau aku ni barik. Sangat disayangkan, kini benda sakti kepunyaan Datuk Parpatia Nan Sabatang itu tidak diketahui keberadaannya. Padahal, keris tersebut merupakan bukti sejarah yang seharusnya dipegang atau tersimpan rapi oleh seorang Datuk Pemawaris gelar Datuk Parpatia Nan Sabatang. Atau seharusnya tersimpan di Museum Khusus Pewaris Datuk Parpatia Nan Sabatang agar generasi muda dapat mempelajari maupun memahami sejarah asal mula pemerintahan adat di alam Minangkabau.